Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan dari langit, dari bumi. Apa yang terjadi di sekitar kita berupa musibah, boleh jadi itu merupakan bagian dari peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami hukum mereka dengan apa yang mereka lakukan. Umar bin Khattab pada saat terjadi peristiwa gempa pada masanya, beliau kemudian menepuk bumi, ihdai, tenanglah wahai bumi, sehingga kemudian bumi menjadi diam. Beliau katakan kepada rakyatnya, wahai rakyatku, betapa cepatnya datangnya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya nanti terjadi lagi peristiwa seperti ini, terjadi gempa lagi, maka saya berlepas diri dari kalian. Wala tafarraqu, jangan kalian itu berpecah belah. Bahwa di antara jalan untuk mempertahankan keimanan adalah senantiasa bersama dengan orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Hendaklah kamu itu bersabar bersama dengan orang-orang yang senantiasa menyeru Tuhan mereka pagi dan petang. Jangan berpaling dari mereka hanya karena persoalan dunia. Maka sesungguhnya mempertahankan agama itu juga adalah tugas bersama di dalam satu kesatuan. Kita sangat miris pada masa sekarang. Umat Islam itu diadu domba antara satu golongan kemudian dibenturkan dengan golongan yang lain, sehingga yang terjadi adalah caci maki, saling hujat menghujat. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ketika sudah diseru untuk melaksanakan sholat Jumu'ah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, is'awa. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, bersegeralah kita, lari kecil, bersegera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda-tunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa khabat taghun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumu'ah rahimakumullah, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wasiat tentang takwa selalu diberikan oleh khatib, bahkan dikatakan oleh para ulama merupakan bagian dari rukun khutbah yang harus disampaikan. Ini mengisyaratkan betapa pentingnya wasiat takwa. Kenapa demikian? Karena ketakwaan inilah yang nantinya akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan dari langit, dari bumi. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa manakala kita menginginkan negeri ini dibukakan pintu-pintu keberkahannya, maka isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di sekitar kita berupa musibah, boleh jadi itu merupakan bagian dari peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami hukum mereka dengan apa yang mereka lakukan. Hadirin jamaah rahimakumullah, makanya Umar bin Khattab pada saat terjadi peristiwa gempa pada masanya, beliau kemudian menepuk bumi, ihdai, tenanglah wahai bumi, tenanglah wahai bumi, tenanglah wahai bumi. Sehingga kemudian bumi menjadi diam, gempa pun kemudian surut. Akan tapi beliau kemudian berikan peringatan kepada rakyatnya. Beliau katakan kepada rakyatnya, wahai rakyatku, betapa cepatnya datangnya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya nanti terjadi lagi peristiwa seperti ini, terjadi gempa lagi, maka saya berlepas diri dari kalian. Yang artinya Umar bin Khattab memberikan peringatan kepada rakyatnya bahwa boleh jadi gempa yang terjadi adalah disebabkan perilaku yang tidak benar yang terjadi kepada umatnya. Karena itu beliau berikan peringatan kepada umatnya, kepada rakyatnya, agar kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi, di setiap khutbah Jumat, khatib itu senantiasa memberikan pesan takwa. Karena inilah pintu-pintu keberkahan yang nanti akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita bagaimana menjaga ketakwaan, menjaga keimanan, sebagaimana yang sering kita dengarkan dari apa yang dibaca oleh khatib. Namun mungkin saja kita lalai untuk mentadabburi apa yang ada di dalam ayat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian itu meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan agar setiap kita menjaga karunia ketakwaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga karunia keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena inilah karunia yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar maknanya daripada dunia dan isinya. Makanya kemudian kita bisa melihat apa yang tersirat dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raq'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Maknanya apa? Ketika seorang hamba itu diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kehidupan sesudah dia bangun dari tidurnya, yang isyaratnya adalah kehidupan baru. Kemudian dia ingat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya sujudnya dia, ingatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah karunia yang sangat berharga, yang lebih berharga daripada dunia dan isinya. Karena dunia dan isinya itu sesungguhnya adalah wasilah dalam rangka untuk memperoleh karunia keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita diperintahkan untuk benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga agar karunia ini bisa kita pertahankan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana kita berusaha untuk bisa mempertahankan karunia takwa, karunia keimanan ini? Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam lanjutan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bertegak teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya dan jangan kalian bercerai-berai. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan secara tersirat bagaimana agar kita bisa mempertahankan karunia ketakwaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mempertahankan karunia keimanan sehingga keislaman kita itu tetap kita pertahankan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala isyaratkan wa'tasimu bihablillahi jami'an, yaitu dengan cara berpegang teguh dengan tali Allah. Yang dimaksudkan dengan tali Allah itu adalah kitabullah. Karena ini disyaratkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Al-Qur'an adalah hablullah, itu adalah tali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi manusia, dan itu akan benar-benar bisa didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan agar kita bisa menjaga karunia ketakwaan yang itu merupakan wasilah untuk mendapatkan pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Yang pertama adalah berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu hendaknya kita mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an. Kita kaji apa yang ada di dalam Al-Qur'an, karena di dalamnya kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk bagi manusia. Namun petunjuk ini secara khusus kata Syekh Asy-Syinkiti hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengimani apa yang ada di dalamnya, orang-orang yang mau mengamalkan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berpegang teguhlah kita dengan Al-Qur'an, pelajari, karena ini merupakan satu karunia juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkannya di malam yang mulia. Allah Subhanahu wa taala memberikan itu sebagai karunia yang sekali lagi sangat berharga bagi manusia. Karena dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai pegangan di dalam kehidupan, maka insya Allah kita akan tahu apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan, baik dan buruk, benar dan salah, kita akan dapatkan petunjuknya di dalam Al-Qur'an. Ini yang pertama, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kemudian yang kedua adalah agar kita senantiasa berada di dalam satu kesatuan bersama orang-orang yang beriman,
wala tafarraqu. Jangan kalian itu berpecah belah. Makanya di dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat tentang karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempersatukan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Diberikan di dalam hati mereka ulfah, karunia kecintaan untuk saling menguatkan di dalam keimanan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa di antara jalan untuk mempertahankan keimanan adalah senantiasa bersama dengan orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Hendaklah kamu itu bersabar bersama dengan orang-orang yang senantiasa menyeru Tuhan mereka pagi dan petang. Jangan berpaling dari mereka hanya karena persoalan dunia. Hendaklah kita bersama dengan orang-orang yang beriman dalam kesatuan. Maka sesungguhnya mempertahankan agama itu juga adalah tugas bersama di dalam satu kesatuan. Kita sangat miris pada masa sekarang. Kenapa? Karena kita melihat bahwa umat Islam itu diadu domba antara satu golongan kemudian dibenturkan dengan golongan yang lain, sehingga yang terjadi adalah caci maki, saling hujat menghujat. Padahal sekali lagi di dalam Al-Quran kita akan mendapatkan petunjuk wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Kita diperintahkan untuk berada dalam satu kesatuan bersama dengan orang-orang yang senantiasa menyeru Allah Subhanahu wa taala. Kita insya Allah akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengisyaratkan wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta. Supaya kita tidak berpaling dari mereka hanya karena persoalan dunia, dan jangan ikut orang-orang yang dilalaikan hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu yang kedua, tetap berada di dalam barisan orang-orang yang beriman, satu kesatuan. Karena sesungguhnya kita adalah bersaudara. Kita adalah satu kesatuan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Sehingga di dalam ayat Quran kita akan mendapatkan seruan-seruan agar kita menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa menyebabkan perpecahan, saling hujat, menghujat. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Jangan saling kemudian mencemooh, karena boleh jadi yang dicemooh, yang diejek, yang diperolok-olok itu justru lebih baik daripada yang memperolok-olok. Tetaplah berada di dalam satu kesatuan, karena ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita karunia agama ini, karunia keimanan. Mari pertahankan bersama, mari jaga bersama sebagai satu kesatuan. Wala tafarraqu. Kemudian yang ketiga yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lanjutan ayat ini adalah hendaklah kita itu saling mengingatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada satu golongan di antara kalian yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari hal yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di lanjutan ayat ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa upaya untuk menjaga ketakwaan, menjaga keimanan itu adalah dengan saling mengingatkan. Maka sesungguhnya sekali lagi yang harus kita lakukan adalah mengingatkan, bukan menghujat, bukan mengejek, bukan merendahkan. Mengingatkan adalah upaya agar kita senantiasa berada di dalam kebaikan,
Dan mengingatkan itu tentu ada adabnya. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, itu dilandasi oleh hati yang tulus. Untuk apa? Untuk sama-sama mendapatkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena persoalan dunia, bukan karena persoalan politik, akan tapi persoalan agar kita sama-sama mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi kita adalah satu kesatuan, kita bersaudara, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwasanya kita itu adalah laksana satu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dah, yang saling menguatkan. Yang manakala ada satu anggota badan itu sakit, maka tada'a sairul jasadi bis-sahari wal huma, seluruh anggota tubuh itu akan merasakan yang namanya sakit, yang namanya demam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memberikan kita karunia ketakwaan, karunia keimanan. Ini adalah satu karunia yang sangat berharga. Ketakwaan inilah yang akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dari langit dan bumi. Bukan hanya di dunia, tapi kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita jaga karunia ini dengan pertama mempegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Yang kedua adalah menjaga kesatuan di antara kita, dan yang ketiga adalah mari kita saling mengingatkan dalam wasiat takwa, dalam kesabaran dan dalam kebenaran. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita akan senantiasa tetap berada di dalam keimanan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan pintu-pintu keberkahannya kepada kita semua, dan kita dijauhkan dari berbagai bala dan musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar, fandahu amma naha anhu hadar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah, fa innahu may yattaqi yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, masjid ini adalah milik kita bersama. Masjid adalah tempat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini adalah tempat kita memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita masuk masjid, kita diajarkan doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu-pintu rahmat-Mu kepada kami. Artinya apa? Manakala kita ingin untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka pintu-pintu rahmatnya itu akan kita dapatkan. Kita akan dibukakan selebar-lebarnya manakala kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di Baitullah ini, di masjid yang mulia. Karena disinilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita kemudian kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita kemudian mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an. Artinya apa? Mari makmurkan masjid. Ketika diseru untuk segera ke masjid, apalagi sholat Jumu'ah, pesan dari Allah Subhanahu wa taala, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ketika sudah diseru untuk melaksanakan sholat Jumu'ah,
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, is'au. Is'au itu kalau secara bahasa itu bergegas, lari kecil. Yang artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, bersegeralah kita. Lari kecil, bersegera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda-tunda. Dan memang kita akan dapatkan bahwa dalam urusan kebaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita agar bersegera. Wasari'u, bersegeralah kalian, cepat-cepatlah. Kenapa demikian? Karena satu hal yang akan membebaskan kita, menjauhkan kita dari bala adalah manakala kita bersegera untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat untuk mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi adalah di masjid ini. Iftah, ya Allah, bukakan abwaab rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar membukakan pintu-pintu rahmatnya kepada kita. Kemudian yang kedua, mari kita berbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini juga merupakan salah satu pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah itu akan menurunkan kepadanya 10 rahmatnya. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kata para ulama, jangankan 10 rahmat, 1 rahmat itu sudah mencukupi bagi kita semua, apalagi 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini kita berdoa, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika minasy syarri kullih masta'adza minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin birahmatika ya arhamar rahimin wa aqimis shalah.